الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Jumat al-Mubarak pada kali ini. Karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan cerminan meningkatnya kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa, seorang muslim akan bertambah kekuatannya dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa iman dan takwa, seorang muslim akan menurun kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kejayaan dan kemuliaan yang dicapai seseorang baik oleh pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa tidak menutup kemungkinan mengalami kehancuran. Kehancuran itu akan terjadi manakala manusianya tidak menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itu kehancuran atau keruntuhan harus kita cegah dengan lalu memperhatikan dan menuruti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan seluruh Rasulnya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita agar dapat menyelamatkan diri dari kehancuran. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan seorang manusia. Yang pertama yaitu takut kepada Allah, baik pada waktu sembunyi, pada waktu sepi ataupun terang-terangan, dan berlaku adil pada waktu rela dan marah, dan hidup sederhana baik waktu miskin maupun kaya. Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Anak-anakku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis di atas ada 3 petunjuk Rasulullah SAW kepada kita agar dapat menghindarkan diri dari kehancuran, agar selamat dalam hidup di dunia dan di akhirat. Karena itu 3 petunjuk Rasulullah SAW ini perlu kita pahami bersama-sama. Yang pertama, jika kita ingin mendapatkan keselamatan dan terhindar dari kehancuran, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takut kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Dengan sifat ini manusia tidak akan menentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan selalu menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah.
Yang harus kita pahami, takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takut pada murka, siksa dan azabnya yang membuat kita harus meninggalkan segala hal yang akan datangkan siksa, azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah seperti ini harus kita tunjukkan dalam situasi dan juga dimanapun kita berada, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kita lakukan dan dimanapun kita lakukan. Di sisi lain, kita harus selalu berusaha untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun itu waktunya, dimanapun itu tempatnya, dan dalam hubungan dan kondisi apapun juga, atau dalam istilah Arabnya taqarrub ilallah, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala setiap orang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang-orang yang dengan mudah menerima pola mengubah diri dari tidak benar menjadi benar, dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang salah menjadi benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunzilul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Yang artinya, sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka yang melaksanakan sholat. Dan barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri, dan kepada Allah lah tempatnya kembali. Al-Fatihah ayat 18. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, anak-anakku sekalian, faktor kedua yang membawa manusia pada keselamatan adalah berlaku adil. Hal ini karena dalam kehidupan masyarakat juga akan selamat dari malapetaka manakala keadilan ditegakkan. Banyak sekali ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk berlaku adil, baik adil untuk orang yang kita sukai maupun orang yang kita benci. Jangan sampai seseorang berlaku adil kepada orang yang disenanginya saja dengan memberikan kemudahan yang berlebihan, sedangkan kesalahannya ditutupi dan tidak dihukum sebagaimana mestinya, meskipun kesalahannya sangat besar. Sementara itu, orang-orang yang tidak disukainya jangankan diberi kemudahan, kesalahan sekecil itu pun diberi hukuman dengan sangat berat sehingga melebihi batas kesalahannya. Tidak sedikit contoh keadilan yang kita dapatkan di sekeliling kita. Dalam berita-berita sosial media, media cetak, media televisi dan lain sebagainya, sangat miris keadilan yang kita dapatkan di negeri kita tercinta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kita berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil sebuah pelajaran. Anak-anakku yang dimuliakan, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, siapapun kita, bagaimanapun kita, dalam ayat Allah sudah dijelaskan bahwasanya kita perlu dan harus melakukan sebuah keadilan dalam kondisi apapun, dengan siapapun. Kita tidak boleh bertebang pilih dalam menyikapi sebuah keadilan. Siapapun yang melakukan sebuah kesalahan harus disalahkan. Siapapun yang melakukan sebuah kebenaran harus dibenarkan. Bukan salah dibuat benar ataupun benar dibuat salah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Anak-anakku serta sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ataupun yang ketiga yang merupakan faktor penyelamat dalam kehidupan kita adalah memiliki kesederhanaan.
Hal ini karena sederhana merupakan pola hidup yang dapat membawa kebahagiaan bagi manusia. Mungkin timbul pertanyaan di benak kita, mengapa dalam hadis di atas Rasulullah SAW memerintahkan hidup sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kita kaya? Hidup sederhana memang harus dijalani dalam dua keadaan. Saat kaya, orang harus tetap sederhana sehingga ia tidak menghambur-hamburkan kekayaannya untuk sesuatu yang sia-sia dan bermewah-mewah. Sedangkan di waktu miskin, seorang juga harus hidup sederhana agar apa yang dimiliki orang kaya yang memang dibutuhkan oleh si kaya tidak menjadi ambisi yang berlebihan oleh si miskin. Si miskin tidak perlu berpenampilan atau bergaya hidup seperti orang kaya kalau memang dia tidak mampu. Dengan demikian, pola hidup sederhana bukanlah didengungkan pada saat krisis ekonomi seperti sekarang ini, dan bukan hanya untuk orang yang miskin, tetapi juga untuk orang yang kaya. Yang mana akhirnya semakin kita sadari bahwa kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat hanya bisa kita raih manakala kita jalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, menyelesaikan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan pada Rasul-Nya. Dengan kembali kepada Islam, kita kembali meraih kejayaan, kemuliaan dan keagungan pribadi sebagai muslim. Semoga apa yang kita sampaikan dari tiga pokok unsur agar seorang manusia selamat di dunia dan akhirat, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fa yaqdi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma ihtim lana bil iman, Allahumma ihtim lana bil Islam, Allahumma ihtim lana bil khair, Allahumma ihtim lana bi husnil khatimah. Allahumma anfa'na al bala wal waba waz zalal wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa sa'iri buldanil muslimina amma ya rabbal alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.